Saudara, selamat hari Minggu. Selamat bersuka cita di Minggu Advent yang pertama. Kita percaya kasih Tuhan beserta dengan kita. Kita akan beribadah melalui renungan harian Jemaat Sion Palopo. Kita puji Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami tetap merindukannya dan akan terus merindukannya. Kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan dari Yesaya 22 ayat 13. Firman Tuhan ini di bawah judul Kelancangan Penduduk Yerusalem. Ayat 13. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Banyak orang yang punya moto seperti ini, hidup untuk makan. Jadi tujuan utama mereka adalah makan, kesenangan, dan kenikmatan di dunia ini.
Jikalau kita punya pemahaman atau motto seperti itu, ini akan sangat berbahaya bagi kita. Sebab ternyata kalau kita memikirkan kita hanya hidup untuk makan, seolah-olah ya sebatas di sini saja. Seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Artinya sama sekali tidak punya pengharapan. Sama sekali tidak punya pengharapan. Kita melihat bahwa hidup manusia memiliki dua tahap. Tahap pertama di dunia dan tahap kedua itu akan nanti terakhir adalah di sorga. Saudara-saudara, orang salah tafsir bahwa hidup itu hanya di dunia ini saja. Habis mati, habis perkara, selesai sudah. Mati, selesai di kuburan. Itulah sebabnya tidak heran kalau kemudian orang mempergunakan salah kehidupannya. Hidup sembrono apa saja mereka lakukan. Menghabiskan segala sesuatunya bekerja, lalu habiskan. Sesudah itu, ya sudah. Apa saja mereka buat. Karena itu kita bersyukur bagaimana firman Tuhan meneguhkan, misalnya ketika Rasul Paulus berkata, ia meyakini seperti ini. Jika hidup ini hanya sebatas berhenti di lubang kubur, apa gunanya kita memiliki iman? Hidup dalam iman dan berjuang, seharusnya kita mempertahankan iman. Bagaimana Paulus meneguhkan kita bahwa kalau dia hidup, bukan lagi aku hidup yang dalam diriku, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Jadi karena itu kita bagaimana menjalani hidup ini dengan baik. Bagaimana memakai waktu hidup anugerah Tuhan dengan baik. Tuhan sesungguhnya mau lewat hidup kita, maka ada kebaikan, kemurahan Tuhan yang dapat kita bagikan, dan itu akan menguatkan orang lain, menghibur, bahkan membawa orang untuk semakin mengenal Dia, satu-satunya juru selamat dunia. Karena itu, seperti lagu, selagi masih ada kesempatan, kita melayanilah. Pakailah kesempatan hidup di dunia ini untuk mengarahkan pandangan kita bersama ke kehidupan yang Ia sediakan bagi kita. Kita harus mengingat ada kehidupan berikutnya setelah kita meninggalkan dunia ini. Hidup abadi, hidup yang tidak akan berakhir. Kita bersyukur dalam perenungan Minggu Advent, di Advent pertama. Advent memiliki makna ganda. Bagaimana kita menyambut kelahiran Kristus, itu yang pertama, merayakan dan memperingati kelahiran Kristus. Dan yang kedua, kita menantikan kedatangan Kristus yang kembali ke dalam dunia ini. Karena itu, mari kita berserah kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan seolah-olah semuanya ya kita bekerja, kita melakukan segala sesuatunya, bahkan makan minum itu hanya sekedar ya makan saja, sesudah itu akan berhenti. Kita akan mati, tapi orang-orang percaya punya iman yang kuat, yang kokoh. Sesudah kematian ada kehidupan, sebab Kristus adalah jaminannya. Selamat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami ya Tuhan, untuk tetap berserah kepadamu, memahami kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan, dalam keluarga, gereja, di tengah-tengah bangsa dan negara. Di dunia ini Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Kami menuju kepadamu ya Tuhan, dan mensyukuri bahwa Yesus Kristus menjaminkan kepastian kehidupan yang kekal. Kami mohon pertolongan Tuhan menyertai kami semua, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.